Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandri Santili. Saya mahasiswa PPG LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ujian komprehensif ini, Pak Dandri, itu kita menempuh kurang lebih 1 jam ke depan Ya, dengan 3 sesi pertanyaan, mulai dari baca tulis Al-Quran, lalu materi, dan terakhir itu proses pembelajaran. Ya, ya jadi Pak. saya mau masuk karena waktu kita sudah agak telat ini. Saya mau berikan masukan sama Bapak, Pak Dandri supaya bisa mengaji ya, boleh? Ya, baik Pak. Ya, silakan Pak. Surah apa yang mau dibawakan? Silakan. Ya, untuk sekarang saya membawakan surat Al-Baqarah Pak. Al-Baqarah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladina amanu wa ma ya'da'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanan nasu amanas sufaha ala innahum humus
سفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cukup bagus tajwidnya. Mungkin bisa ditulis Pak 1 sampai 5 ayat yang berhubungan tadi apa yang dibaca. Silakan. Sudah? Masih sementara, Pak. Iya. Walladzina amanu ya'da'u illa Sudah? Satu ayat lagi, Pak Dokter. Oke.
Oke, sampai saja, silakan tampilkan di layar. Baca, sudah kelihatan di sini. Bisa dibaca, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Memang di dalam kehidupan kita itu perlu ada pegangan-pegangan, apalagi di pendidikan Islam. Jadi memang aturan-aturan dalam kehidupan itu sudah digariskan di dalam Al-Quran. Seperti halnya ayat-ayat yang pertama diturunkan, ayat pendidikan, ya. Jadi salah satu ayat pendidikan yang banyak diketahui itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi ayat yang pertama turun itu bisa dijelaskan, silakan Pak. Iya, ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq, ya. Iya. Itu karena di situ adalah merupakan ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra adalah bacalah. Jadi di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam membaca Al-Quran itu memiliki banyak manfaat, ya. Jadi manfaat yang pertama di sini meningkatkan keimanan atau iman dan takwa. Kemudian yang berikut itu tentang bagaimana membuka pintu ilmu, ya, bagaimana membuka pintu ilmu dan pengetahuan, karena kita ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan ini kita bukan hanya sekedar hidup, akan tetapi bagaimana cara kita untuk menuntut kehidupan kita itu. Kemudian yang berikut adalah mengembangkan akhlak, ya, mengembangkan akhlak. Jadi sebagai manusia tentu kita harus bisa mengembangkan akhlaknya kita. Dalam hal ini adalah akhlak yang baik. Kemudian lagi untuk yang berikutnya lagi menyangkut tentang bagaimana memberikan ketenangan, ya, ketenangan atau kedamaian. Jadi cara hidup kita itu hanya kita sendiri atau pribadi yang bisa bagaimana caranya kita bisa memberikan ketenangan hidupnya kita sendiri, ya. Jadi ketenangan hidup kita sendiri atau kedamaian di dalam jiwa kita sendiri. Kemudian yang berikut lagi bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir, ya, atau bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan berpikir atau analisis di dalam berpikir. Jadi di dalam berpikir tentu saja kalau kita berbicara tentang kehidupan kita itu adalah kehidupan yang baik atau yang lebih baik, tentu kita harus
banyak, misalnya contohnya tadi kita harus banyak memanfaatkan membaca Al-Quran. Jadi seperti itu Pak Haji Doktor untuk penjelasannya. Ya, cukup ini Pak, cukup jelas mengenai ayat-ayat pendidikan ini. Ini waktunya kayaknya sudah mepet dekat, jadi silakan di ini apa-apa yang diajarkan kemarin waktu teaching ya. Jadi dia basisnya di PJPL. Ya, ini kita masuk di proses pembelajaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kali ini adik-adik, saya tanyakan dulu adik-adik bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Iya, kalau memang kabarnya adik-adik baik, alhamdulillah. Untuk hari ini kita bertemu kembali di dalam kelas ini. Jadi khususnya untuk adik-adik kelas 73 ya. Untuk adik-adik kelas 73. Adik-adik kelas 73 ini Pak Guru tanyakan dulu, apa adik-adik sudah siap untuk belajar? Ya, kalau memang adik-adik sudah siap untuk belajar, sebelumnya Pak Guru mengecek kehadiran dulu ya. Pak Guru mengecek dulu kehadiran untuk kelas 73 ini ya. Dari adik-adik apa ada yang tidak hadir hari ini adik-adik? Iya, kalau memang adik-adik ada yang sakit, kita doakan insya Allah yang sakit akan segera sembuh atau cepat sembuh, dan yang tidak ada kabar hari ini insya Allah kita temui dan kita pertanyakan, insya Allah untuk minggu depannya bisa hadir ya. Untuk itu adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama untuk membacakan doa sebelum belajar. Dari adik-adik ada yang tahu kira-kira doa sebelum belajar? Iya, jadi disilahkan untuk Alif Uno. Iya, Alif Uno. Jadi disilahkan untuk memimpin doa belajar pada kali ini. Iya. Untuk doa belajarnya silahkan dipandu. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, jadi itu adalah doa belajar ya. Ya, itu adik-adik untuk doa sebelum belajar. Nah, adik-adik sebelum belajar itu adik-adik sudah selesai untuk sudah selesai untuk berdoa. Sebelumnya adik-adik di sini Pak Guru memperlihatkan atau menyampaikan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran ya. Beberapa tujuan pembelajaran di sini. Mohon diperhatikan adik-adik ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah memahami makna dan nama-nama al-asma al-husna. Kemudian yang berikut adalah siswa dapat menjelaskan arti dari masing-masing al-asma
al-husna. Yang berikut, siswa harus mampu menjelaskan di antara beberapa al-asma al-husna. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik terdiri dari 3 tujuan pembelajaran. Nah, sebelum Pak Guru melanjutkan pembelajaran kita hari ini, tentu adik-adik masih merasa bosan. Ada yang saya lihat ini, Pak Guru lihat ini ada yang ngantuk. Ya, jadi untuk itu Pak Guru mau kasih dulu ice breakingnya adik-adik. Untuk ice breakingnya perhatikan dulu sama Pak Guru ya. Jadi ini untuk tepuk semangat. Jadi tepuk semangatnya adik-adik seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Jadi adik-adik tahu ya. Oke, kita sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi adik-adik alhamdulillah ini saya lihat sudah semangat. Jadi dengan adanya ice breaking tadi, adik-adik sudah semangat ya. Oke, jadi kalau sudah semangat, silakan duduk dengan teratur ya. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Guru ya. Oke, jadi ini yang disampaikan oleh Pak Guru. Pembelajaran kita hari ini mengenai tentang, namun sebelumnya ada yang ingat kira-kira pembelajaran yang kemarin ya. Pembelajaran yang kemarin itu apa? Oh, oke. Jadi alhamdulillah ada dari 2 orang siswa masih ingat pembelajarannya yang kemarin, yakni menyangkut tentang salat dan zikir. Iya, jadi salat dan zikir. Jadi adik-adik jangan sampai pelajaran kita kemarin itu kita sudah lupa ya. Jadi alhamdulillah masih ada beberapa dari adik-adik masih ingat tentang pelajaran yang kemarin. Jadi saya berikan ucapan terima kasih kepada adik-adik yang pada hari ini antusias sekali ya untuk belajar. Nah, untuk materi kita hari ini adik-adik perhatikan, yakni menyangkut tentang al-asma dan al-husna atau asmaul husna. Ya, jadi materi ini adik-adik menurut adik-adik materinya adik-adik sudah bisa tahu atau adik-adik sudah pernah dengar itu asmaul husna? Ayo, ada yang sudah ingat atau ada yang ingat materinya atau ada dari adik-adik yang bisa menyebutkan asmaul husna itu ada berapa? Ada adik-adik? Iya. Kalau ada coba disebutkan kira-kira ada berapa asmaul husna? Jumlah asmaul husna adik-adik. Ya. Ya, jumlah asmaul husna itu ada 90. Ya, ada 99 adik-adik. Bagus sekali ya, adik alif uno. Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan kira-kira berapa jumlah asmaul husna? Oh iya, katanya 99. Jadi adik-adik sudah paham jumlah dari asmaul husna. Ya, asmaul husna. Sebelumnya adik-adik ada yang bisa kira-kira asmaul husna itu pengertiannya apa? Ya, pengertian dari asmaul husna adik-adik. Iya, pengertian asmaul husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh siapa adik-adik? Iya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dimiliki oleh Pak Dandri Santili ya. Iya, jadi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengertian dari asmaul husna. Ya, jangan sampai dari adik-adik ada yang menyebut, Pak Guru, asmaul husna itu kan nama-nama baik dari manusia atau yang dimiliki oleh Pak Dandri. Jadi tidak adik-adik ya. Asmaul husna itu adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah berapa adik-adik? Iya, 99. Nah, dari jumlah 99 ini adik-adik, barangkali ada yang bisa menyebutkan atau
Oh iya, ada dari adik-adik yang bertanya. Siapa ini? Oh, Adi Sri Nopika. Pertanyaannya coba? Ya, tidak apa-apa. Ya, sambil Pak Guru menjelaskan, ada yang bertanya tidak apa-apa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam. jadi ini pertanyaannya adalah Saya akan tentang Ar-Rahman dan Rohim. Artinya, iya. Oke, sebelum Pak Guru menjelaskan atau Pak Guru memberikan jawaban, ada dari adik-adik lain yang bisa menjelaskan atau memberikan arti dari Ar-Rahman dan Rohim, ya. Ar-Rahman Rohim. Ya, ada? Oke, coba Adi Sri. Apa itu kira-kira Ar-Rahman dan Rohim? Ya. Ar-Rahman adalah apa? Arti dari Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah pengasih, yang maha pengasih. Iya, sedangkan Ar-Rahim adalah, ada yang bisa adik-adik? masih ada. Iya, maha penyayang. Oke, bagus sekali ya. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk adik Sri. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke materi. Di sini adik-adik untuk Asmaul Husna itu sudah tahu artinya atau pengertiannya ya. Tadi sudah ada yang menanyakan tentang Asmaul Husna itu. Di sini adik-adik diperhatikan dulu tentang dalil ya. Perhatikan ya, perhatikan adik-adik. Ini dalil tentang Asmaul Husna. Ini dijelaskan di dalam Quran. Ada yang bisa lihat di slide-nya adik-adik? Ya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ada yang bisa membacakan ayatnya? Dari adik-adik ada yang bisa membacakan ayatnya? Oke, coba adik Upik. Adik Upik silahkan dibacakan. Oke, jadi ini hanya menyangkut tentang artinya saja yang dibaca. Oke, tidak apa-apa. Oke, silahkan dibacakan saja artinya. Iya. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Iya, itu artinya. Jadi adik-adik, nama-nama itu yang dimaksud adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nama-nama yang baik. Seperti yang tadi yang sudah disebutkan, Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Ya, atau apa lagi ya adik-adik? As-Sami, kemudian Al-Bashir, ya. Jadi itu kesemuanya adik-adik termasuk atau terdapat di dalam jumlah 99 Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikut adik-adik kita pindah lagi ke pembahasan berikutnya mengenai tentang manfaat menghafal dan memahami Al-Asma Al-Husna, atau yang memahami manfaat dan memahami Asmaul Husna, ya. Ada yang bisa membacakan adik-adik? Oke, kalau tidak ada, sekarang Pak Guru yang membacakan untuk manfaatnya ya. Perhatikan adik-adik, sebentar Pak Guru setelah menjelaskan, adik-adik nantinya Pak Guru berikan tugas, makanya perhatikan apa yang dijelaskan oleh Pak Guru. Sekarang untuk manfaat menghafal dan memahami Asmaul Husna. Ada yang bisa mengulangi kira-kira adik-adik manfaat memahami Asmaul Husna? Ada berapa tadi yang disebutkan oleh Pak Guru? Iya, ada 4. Oke, yang pertama Pak Guru bacakan ya. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meningkatkan itu berarti kita bisa memahami Asmaul Husna itu sendiri ya. Misalnya mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita tingkatkan. Yang berikut yang kedua adalah meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tadi adalah meningkatkan keimanan, sekarang adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu adik-adik sudah tahu, misalnya kita selalu berdoa atau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang berikut adik-adik,
Yang ketiga adalah meneladani sifat Allah. Iya, meneladani sifat Allah. Jadi meneladani sifat Allah di sini misalnya sifat yang dimiliki oleh Allah tentang Ar-Rahman tadi, yang dia memiliki tentang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita juga itu dituntut adik-adik untuk selalu memberikan misalnya kasih sayang. Kasih sayang di sini bukan hanya kasih sayang kepada orang tua ya. Iya, jadi kasih sayang kepada teman, kepada sanak saudara, ya. Jadi seperti itu adik-adik. Yang keempat, mendapatkan pahala dan keberkahan. Jadi untuk mendapatkan pahala dan keberkahan ini adik-adik sudah jelas di dalam menghafal dan memahami Asmaul Husna itu yang terakhir adalah kita mendapatkan pahala dan keberkahan. Ya adik-adik ya. Ya. Jadi dari keempat manfaat menghafal dan memahami Asmaul Husna itu adik-adik ada yang bisa mengulangi? Ada? Oh iya ada. Ya disilahkan. Adik Sri coba. Adik Sri. Oh adik Sri lagi ya. Jadi adik Sri ini sangat aktif ya. Sangat aktif. Alhamdulillah. Untuk adik Sri silahkan dibacakan. Iya. Yang pertama, ya meningkatkan keimanan kepada Allah. Ya benar sekali. Kemudian yang berikut adalah, ya mendekatkan diri kepada Allah. Ya sangat luar biasa ya. Yang ketiga, ya meneladani sifat Allah. Yang keempat, mendapatkan ya pahala dan keberkahan. Jadi alhamdulillah adik Sri itu sudah bisa mengulangi manfaat menghafal dan memahami Asmaul Husna. Jadi kita berikan dulu tepuk tangan untuk adik Sri ya. Jadi semangat sekali untuk adik Sri ya. Dan yang lain juga alhamdulillah aktif. Jadi mohon diperhatikan kembali apa yang dijelaskan oleh Pak Guru ya. Ya, saya lihat adik-adik ini masih ada yang yang kurang semangat ini. Coba berdiri dulu semua. Iya, perhatikan lagi ya. Ini ada ice breakingnya lagi supaya lebih semangat. Mungkin adik-adik lebih semangat ini. Dan ini lagunya adik-adik sudah tahu. Perhatikan Pak Guru ya. Iya. Aram sam sam, aram sam sam, guri 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guri 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 ram sam sam, Arabi Arabi, guri 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 ram sam sam, aram sam sam, guri 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 ram. Arabi. Ya, jadi seperti itu. Jadi makin kita percepat berarti kita makin semangat. Guri 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guri 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 ram sam sam. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi Pak Guru lihat ini adik-adik sudah lebih semangat ya. Ya, sudah lebih semangat. Jadi kita kembali lagi ke materi adik-adik bisa? Iya, kembali lagi ke materi adik-adik ya. Dari keempat menghafal dan memahami Asmaul Husna, itu adik-adik sudah bisa pahami. Sekarang untuk yang keempat tadi mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Ya. Jadi sudah ada yang hafal adik-adik ini Asmaul Husna. Oh, iya, kalau sudah ada coba kalau ada yang belum hafal, perhatikan ada beberapa yang nantinya Pak Guru sudah. Kalau yang berikutnya sudah ada. Coba diperhatikan adik-adik misalnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, boleh ya Mu'min, ya Muhaimin. Ada adik-adik yang bisa ulangi? Silakan.
Ya, Judulnya, sampaikan judulnya, apa latar belakangnya, ada. Dari masalahnya. adik-adik ada yang sudah hafal ya? Ada. Ya, jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabal ya Mutakabbir ya Khalik. Ada yang hafal? Iya, jadi sampai di situ adik-adik tidak apa-apa karena kita harus perlahan untuk menghafal ini ya. Iya, jadi tugas yang nantinya itu Pak Guru berikan sama adik-adik untuk menghafal apa tadi? Asmaul Husna. Itu adik-adik perlu kita hafal dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Asmaul Husna seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Guru, ada yang masih ingat coba? Contohnya misalnya apa? Dari 99. Misalnya ada dari adik siapa ini? Pak Guru misalnya ya. Pak Guru yang T Malik tahu ini Pak Guru cuma yang ketiga misalnya Al Malik itu Pak Guru DP arti ya. Jadi seperti itu. Artinya ya, arti dari Al Malik itu adalah maha merajai. Jadi Al-Malik ini adalah maharaja, maha dari segalanya. Seperti itu ya, karena ini sifat adik-adik adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk Al-Malik itu adalah maharaja atau maha merajai dari segalanya. Ya, jadi terima kasih untuk adik Alif ya. Ya, jadi adik Alif juga alhamdulillah luar biasa hari ini adik-adik ya. Ya, lebih semangat lagi. Pak Guru perhatikan lagi ini ada yang cuma. Oh iya, jadi adik Alif katanya lagi mau izin ke toilet ya. Jadi 3 menit. Ya, oke. Jadi kita lanjutkan adik-adik untuk contoh Asmaul Husna dari 99 di sini ada 10 ya. Yang pertama adalah Ar-Rahman. Artinya apa tadi? Ya, yang maha pengasih atau yang maha mengasihi. Yang kedua ada yang masih ingat? Ya, Ar-Rahim. Artinya apa adik-adik? Ya, yang maha penyayang. Bagus sekali adik-adik ya. Jadi alhamdulillah adik-adik sudah lebih semangat. Yang ketiga adik-adik apa? Iya, Al-Malik. Al-Malik tadi ya Pak Guru sudah sebutkan tadi. Alhamdulillah ada juga yang masih ingat. Yang artinya apa? Ya, maha merajai atau yang maharaja ya. Yang keempat. Ya, yang keempat Pak Guru sampaikan adalah Al-Qudus. Arti dari Al-Qudus coba siapa yang tahu? Ya, arti dari Al-Qudus adalah yang maha yang maha suci. Tepuk tangan dulu adik Veronica. Ya, lebih semangat lagi ya. 100 untuk adik Veronica. Ini saya lihat adik Veronica sudah tahu arti dari Al-Qudus. Ya, jadi diusahakan juga teman-teman yang lain seperti adik Veronica ya. Oke, coba yang kelima. Yang kelima kira-kira apa? Ada yang tahu? Al-Qudus artinya maha suci. Jadi Allah bebas dari segala kekurangan dan sifat tercela ya. Bukan maha suci berarti Pak Guru kita harus mandi, itu namanya bersuci atau apa ya. Jadi ini adalah Al-Qudus ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kelima, ada yang tahu? Iya, Pak Guru sampaikan yang kelima adalah Assalam. Nah, ini assalam. Misalnya kita memberi salam. Assalamualaikum. Ya, assalam. Jadi assalam ini adalah maha memberi apa? Ya, keselamatan. Jadi makanya kita di dalam keseharian kita itu kalau misalnya kita ketemu sama orang tua kita memberi salam assalamualaikum karena kita didoakan semoga kita selamat atau Allah memberikan keselamatan kepada kita hambanya. Yang berikut, yang keenam adalah al-mu'min. Al-mu'min ini adik-adik artinya bagus sekali. Ya, al-mu'min ada juga yang tahu artinya adalah memberi keamanan.
luar biasa ini adik Upik ya, memberi keamanan. Alhamdulillah adik-adik untuk materi hari ini banyak yang sudah memahami ya. Banyak yang sudah memahami bahwa arti dari al-mu'min itu adalah Allah Maha memberi keamanan. Yang berikut, yang ketujuh, ada yang bisa? Oke, Pak Guru sampaikan yang ketujuh adalah Al-Ajiz ya, artinya Maha Perkasa. Jadi Allah ini adalah Maha Perkasa ya. Yang kedelapan, ada yang bisa? Yang kedelapan Pak Guru sampaikan adalah Al-Jabbar. Al-Jabbar ini adik-adik artinya Allah Maha apa? Maha segalanya itu Maha apa? Coba. Iya, Maha Kuasa. Allah itu yang sangat berkuasa atau Allah itu yang Maha Kuasa. Yang berikut adik-adik yang kesembilan. Yang kesembilan, ini Pak Guru berikan bayangannya supaya ada yang bisa menjelaskan. Yang kesembilan misalnya dia selalu melaksanakan ibadah, kemudian dia selalu membaca Al-Quran. Nah yang kesembilan kira-kira adik-adik apa coba? Yang kesembilan ya, dengan bayangan yang Pak Guru berikan tadi coba. Ya, yang kesembilan tentu apa? Iya, adik Veronica lagi, alhamdulillah. Yang kesembilan itu adalah Al-Alim adik-adik. Artinya apa adik-adik? Al-Alim adalah Allah Maha mengetahui. Jadi luar biasa ini adik Veronica ini ya. Jadi 100 untuk adik Veronica ya. Jadi ada nilai tambah. Jadi kalau adik-adik misalnya banyak menjawab atau banyak memberikan pertanyaan, nantinya itu Pak Guru akan lebih tambah lagi nilainya ya, atau nilai tambah itu lebih banyak ya. Yang terakhir apa itu? Asmaul Husna. Contoh Asmaul Husna yang ke-10 apa? Ya. Al-Hakim. Ya, Al-Hakim ini adalah Allah yang Maha apa? Ya, Allah yang Maha bijaksana atau Allah yang memberi kebijaksanaan. Ya, dari yang tadi adik-adik sudah ada pertanyaan kira-kira adik-adik? Ada pertanyaan atau Pak Guru, bukannya Ar-Rahman itu maksudnya memberikan masukan sama Pak Guru atau seperti apa? Atau Pak Guru untuk sekarang itu Pak Guru orang semua istirahat. Misalnya, cuma misalnya Poli ini adik-adik. Ya, jadi kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjutkan lagi kurang lebih 5 menit ke depan ya. Jadi nanti setelah Pak Guru menjelaskan dan Pak Guru sudah memberikan tugas sama adik-adik, kemudian adik-adik sudah memasukkan tugas, nantinya Pak Guru kasih istirahat ya. Jadi dilanjutkan lagi dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini bukan hanya kita ketahui begitu saja, tetapi harus kita amalkan dalam keseharian kita. Karena ini Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah ya. Iya. Cara mengamalkan Asmaul Husna itu adik-adik yang pertama berdoa menggunakan nama-nama Allah. Misalnya ya Allah ya Rahman ya. Jadi seperti itu. Jadi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah yang memberi apa? Arti dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi berikanlah kasih sayangmu kepada kami. Ya, itu. Yang kedua adalah meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meneladani apa? Meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari tentu kita harus selalu bersikap misalnya pengasih kepada sesama, atau meneladani Ar-Rahman, memberikan kasih sayang kepada sesama. Sesama di sini adik-adik misalnya adik-adik sekelasnya adik-adik ya, atau kakak kelas, atau yang berada di luar sana misalnya ada kakek, ada nenek yang kita berikan kasih sayang itu adik-adik bukan nanti yang namanya oti mama, ada papa atau ayah, ibu ya, atau hanya sanak keluarganya saja ya, akan tetapi yang harus kita berikan kasih sayang adalah semua manusia. Contohnya karena ibaratnya kalau macam kata dari orang-orang Manado itu kita basudara kwa ya, seperti itu adik-adik ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah menyebutkan atau menyebut dan menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Ini
Ini yang Pak Guru maksudkan seperti yang apa yang dilafalkan oleh Pak Guru tadi. Harus menyebut dan menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Pak Guru sempat lafalkan untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau nama-nama Asmaul Husna ini kita harus hafal, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Jadi seperti itu adik-adik ya. Usahakan adik-adik lebih tahu lagi untuk menghafal ya. Jadi jangan dihafal satu kali adik-adik. Kita ambil lain-lain, misalnya hari ini kita hafal 5. Besoknya lagi misalnya kita tambah 2. Jadi sudah 7. Hari ketiga kita hafal 3. Jadi 3 hari itu selang 3 hari kita bisa menjawab berapa adik-adik? Iya, menjawab 10. Atau menghafal ya. Menghafal 10 Asmaul Husna. Jadi dalam tenggang waktu 10 hari ke depan adik-adik sudah bisa menghafal Asmaul Husna sebanyak berapa adik-adik jumlahnya? Iya, 99. Jadi Asmaul Husna sebanyak 99. Oke adik-adik, dari situ barangkali adik-adik sudah bisa memahami apa itu Asmaul Husna ya. Iya, jadi alhamdulillah adik-adik sudah bisa memahami yang namanya Asmaul Husna. Jadi di sini adik-adik karena sudah memahami kesemuanya, makanya adik-adik Pak Guru akan bagikan LKPD. Jadi dibagikan hanya 3 kelompok adik-adik ya. Iya, LKPD. Ada yang menanyakan apa itu Pak Guru LKPD? Ada yang bisa jawab apa itu LKPD? Lembar kerja. Iya, bagus. Iya, memang lembar kerja ya. Barangkali adik-adik sudah lihat ini kertas yang Pak Guru ada pegang-pegang. Makanya dia bilang lembaran. Ya, lembarannya lembar kerja. Ya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Paham? Iya, peserta didik yang dimaksud adik-adik adalah peserta didik itu adalah adik-adik. Ya? Iya, peserta didik itu adik-adik. Jadi Pak Guru akan bagikan ini LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Iya, Pak Guru bagi atas 3. Ini LKPD. Kemudian di situ adik-adik sudah ada sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya adik-adik jawab ya. Jadi di situ adik-adik ada 2 pertanyaan ya, ada 2 pertanyaan setiap kelompok. Jadi kelompok 1 dipimpin oleh Alif Uno atau ketua kelompoknya. Kemudian kelompok 2 adalah adik Sri Veronica dan ada di sini Upik ya. Adik Upik kelompok 3. Iya. Jadi di situ adik-adik sudah ada tercantum yang namanya soal ya. Jadi untuk lembar LKPD-nya adik-adik sudah seperti ini ya. Iya, jadi ada untuk lembar LKPD ini lembar kerja peserta didik ya ada. Oke, jadi silakan adik-adik dimulai dari sekarang. Kalau memang tidak ada pertanyaan adik-adik, nantinya saya berikan kesempatan kurang lebih 10 menit ya, kurang lebih 10 menit ke depan adik-adik bisa menyelesaikan untuk tugas. Iya, disilakan adik-adik. Jadi Pak Guru berikan waktu 10 menit. Iya. Disilakan. Jangan hanya ketua kelompoknya yang berperan di situ ya. Iya, kerjasama. Jadi di sini selain ada nilai dari untuk individu, ada juga nilai kerja kelompok. Iya, disilahkan adik-adik. Ya, kerjasama. Ada yang sudah selesai adik-adik? Oh iya, sementara Pak Guru ya, disilahkan adik-adik, diusahakan kerjanya yang bagus ya. Ya, jadi kalau misalnya
Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Iya, dari kelompok 2 yang diketuai oleh adik Sri Veronica. Ya, adik Sri Veronica ini memang sangat luar biasa ya. Iya. Pertanyaannya yang pertama ya. Ya, pertanyaan yang pertama ini menyangkut tentang apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna. Ya, jadi apa yang kalian ketahui? Jadi pengertian Asmaul Husna itu apa? Ya? Iya. Ini rekan dari atau yang sekelompok dengan adik Veronica mengatakan bahwa Asmaul Husna itu adalah apa? Nama-nama yang bagus sama adik-adik. Nama-nama yang bagus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, nama-nama yang indah atau nama-nama yang bagus. Iya. Kemudian yang kedua adalah hello, yang kedua adik-adik apa? Arti dari Al-Aziz, arti Al-Aziz. Jadi arti dari Al-Aziz itu apa adik-adik? Dari kelompok lain ada yang bisa? Al-Aziz, Al-Aziz bagus ya. Al-Aziz adalah maha perkasa. Jadi maha perkasa adik-adik ya. Jadi untuk kelompok 2 itu sudah selesai mempresentasikan hasil dari kerja sama mereka atau hasil dari kelompok. Ya, jadi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi untuk kelompok 2 sangat luar biasa ya. Kemudian yang berikut untuk kelompok ada yang dari kelompok 3 sudah selesai? Ada yang sudah selesai adik-adik? Untuk kelompok 3? Belum Pak Guru. Oh, belum selesai. Jadi untuk kelompok 3 coba. Ketua kelompoknya? Oke, bisa. Ya, silakan untuk kelompok 3. Jadi untuk kelompok 3 ini menyangkut tentang apa adik-adik? Pertanyaannya, coba. Iya, manfaat menghafal dan memahami Asmaul Husna. Jadi manfaat menghafal dan memahami Asmaul Husna itu adik-adik ada berapa di situ? Coba dibacakan ya. Iya, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagus. Yang berikut lagi apa? Bergantian adik-adik, bergantian. Iya, bergantian. Jadi karena ini 4 orang bisa untuk satu poinnya yang pertama itu manfaat dari menghafal dan memahami Asmaul Husna. Misalnya ketua kelompoknya yang pertama adalah Pak Guru meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua siapa? Ya, sudah waktunya Ya. Pak. Jadi karena dari kelompok 3 sudah selesai menjawab pertanyaan, saya rasa adik-adik ini sudah cukup ya. Iya, sudah cukup. Dan untuk kelompok 1 itu Pak Guru akan berikan oleh-oleh ke rumah. Ya, Pak Guru akan berikan sebagai tugas. Dan insya Allah nantinya Pak Guru periksa di kesempatan berikutnya. Ya, jadi adik-adik untuk itu sebelum kita menutup materi atau pembelajaran kita hari ini, ada dari adik-adik bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya? Ya, kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan, coba perhatikan adik-adik. Kesimpulan kita pada hari ini, ya. Iya, jadi kesimpulannya adalah di dalam mengenal dan memahami Asmaul Husna. Jadi kita simpulkan sama-sama adik-adik ya. Mengenal dan memahami Asmaul Husna adalah salah satu bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, kita dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa meningkatkan akhlak kita, memperkuat keyakinan
dalam menjalani kehidupan ini. Iya, jadi tadi apa itu yang Pak Guru bacakan? Yang kita, iya, itu adalah kesimpulan ya. Jadi mungkin dari adik-adik sudah selesai menyimpulkan materinya hari ini, makanya untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dulu. Namun sebelumnya, kalau memang dari adik-adik masih ada yang memberikan pertanyaan, ya. Oh, tidak ada, ya, karena sudah disimpulkan. Bagus ya, sudah disimpulkan. Sebelum kita akhiri, mungkin dari adik-adik ada yang bisa memimpin doa. Coba. Ya, doa. Ya, doa pulang. Iya, bisa Al-Fatihah. Oke, disilakan. Ya, tidak apa-apa adik-adik. Iya, An-Nas saja, An-Nas, ya. Oke, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi adik-adik, dengan berakhirnya pembacaan doa pulang tadi, maka berakhirlah pula kegiatan pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini ya. Jadi marilah pertemuan kita hari ini kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diundang teman selanjutnya. Ya, silakan Pak Dandri, silakan mundur, undang teman selanjutnya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya.